Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Aprilia. Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di NRI. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir memberikan edukasi kepada masyarakat kita seperti itu. Ini kan kaitannya dengan COPD D. Seperti itu nggih dokter nggih. Sesuai dengan tema kita di siang hari ini yaitu Know Your Lung Function. Jadi mungkin masyarakat ini perlu teredukasi banyak sekali fungsi daripada paru-paru yang notabene ini terlupakan oleh masyarakat kita, sehingga banyak sekali dari masyarakat kita yang pada akhirnya gaya hidupnya agak berantakan seperti itu ya, gaya hidupnya ada yang merokok atau mungkin juga tidak mementingkan bagaimana organ dalam ini juga bisa luka seperti itu nggih dokter nggih. Baik, silakan dokter mungkin bisa memberikan pengantar terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang warga Jember. Pada hari ini kita memperingati hari COPD sedunia. Apa COPD? COPD itu Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau kalau disingkat dalam bahasa Indonesianya adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, yaitu salah satu penyakit yang mengenai organ paru dan saluran pernapasan yang mengalami hambatan aliran udara. Jadi obstruksi itu aliran udara yang berjalan secara kronis. Nah, kita tahu bahwa paru adalah organ vital, salah satu organ vital yang dikaruniai Tuhan kepada manusia untuk keberlangsungan suatu kehidupan. Saya kira tidak hanya manusia yang punya paru ya, makhluk hidup, hewan itu juga mempunyai paru. Kemudian bahkan tumbuhan mungkin bisa organ respirasinya diganti pada klorofil di daun ya. Jadi begitu pentingnya organ paru ini dalam proses respirasi, yaitu proses pernapasan yang tujuannya adalah salah satunya untuk terjadinya suatu ventilasi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pentingnya seperti itu. Yang kedua, pentingnya dari organ paru dan saluran pernapasan adalah organ yang langsung berpaparan secara dengan udara di luar. Udara itu banyak komponennya, ada partikel logam, ada mikroorganisme, ada jamu dan sebagainya. Contohnya ketika masa pandemi. Nah, organ yang paling banyak terinfeksi karena virus COVID adalah paru. Karena memang organ paru dan saluran pernafasan itu langsung kontak, makanya dampak yang terbesar kala itu adalah saluran pernapasan dan organ paru. Ya. Pada peringatan Hari COPD kali ini, tema yang diangkat secara dunia itu ada Know Your Lung Function. Artinya ketahuilah fungsi paru Anda. Jadi artinya apa? Seberapa baikkah paru kita berfungsi secara fungsional? Artinya, apakah paru-paru kita itu bisa kita dikatakan normal, abnormal, atau mendekati abnormal, atau bahkan sakit? Nah, itu harus kita pahami karena banyak sekali masyarakat itu tidak paham atau tidak mengerti ya, atau tidak menyadari bahwa paru-parunya sedang bermasalah. Tadi yang disampaikan oleh Mbak April, ada gaya hidup yang agak sembrono ya. Jadi salah satu tema itu, kenapa mengangkat fungsi paru kita harus kita ketahui? Karena fungsi paru itu sangat penting dalam hal respirasi dan ventilasi, kemudian perfusi. Saya sedikit respirasi itu mengambil oksigen dari luar, ventilasi pertukaran oksigen dan karbon monoksida, kemudian perfusi itu pengaliran oksigen ke dalam pembuluh darah yang akan nanti disalurkan ke seluruh tubuh oleh tubuh kita lewat pembuluh darah. Artinya oksigen itu bisa terdistribusi dengan baik ke dalam tubuh manusia, karena kita tahu bahwa banyak organ tubuh manusia yang sangat butuh oksigen, terutama jantung, ya, ginjal, liver, dan hampir semua ya. Karena kalau fungsi parunya tidak
baik, tidak cukup baik, maka suplai oksigen ke bagian tubuh yang lain akan mengalami gangguan. Nah, yang menjadi topik sekarang adalah pada insiden PPOK semakin hari semakin meningkat. Kenapa perlu diperingati? Karena kita ketahui ya, jadi laporan dari WHO, data dari WHO, tahun 1990 PPOK itu menempati penyebab angka kematian ke-6. Sedangkan tahun 2000 menjadi penyebab ke-5. Diperkirakan tahun 2030 menjadi penyebab nomor 3 kematian di dunia setelah kasus kardiovaskuler dan cancer. Nah, sehingga betapa pentingnya kita memberi kesadaran edukasi ke masyarakat umum bahwa COPD merupakan istilahnya insiden penyakit yang semakin hari semakin meningkat. Jadi penyakit ini mungkin banyak yang tidak menyadari ya bahwa dirinya sudah terkena COPD atau PPOK. Karena gejalanya sederhana. Paling sering yang dirasakan pasien awal-awal itu adalah batuk kronis, batuk yang tidak sembuh-sembuh, tapi tidak ada panas biasanya. Batuknya itu produktif, terutama malam atau pagi hari. Lah, gejala batuk ini biasanya dialami kurang lebih 3 bulan, selama 2 tahun berturut-turut. Itu ciri khasnya batuk kronis pada awal-awal pasien PPOK. Kalau derajatnya meningkat, maka akan terjadi gangguan obstruksi saluran napas. Kalau orang-orang bilang itu kalau jalan sering menggeh-menggeh, kalau bicara tidak bisa dalam satu kalimat penuh, jadi terputus-putus. Memang untuk mendiagnosis PPOK ini diperlukan pemeriksaan yang dinamakan faal paru. Jadi alatnya namanya spirometri. Nah, dari situ nanti kelihatan bahwa salah satu fungsi FEV1 ya, full expiratory flow pada detik pertama, forced expiratory flow volume pada detik pertama itu akan menurun. FEV1 per KVP-nya juga menurun. Jadi secara objektif memang harus ada pemeriksaan spirometri. Tapi kita perlu menyadarkan bahwa gejala awal untuk PPOK adalah pasien batuk kronis minimal 3 bulan selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut, kemudian ada hambatan aliran udara pada saat dia bernafas. Itu awalnya, sehingga disarankan kalau sudah gejala itu mulai sering muncul, segeralah ke layanan kesehatan, bisa di vaskes 1 atau vaskes lanjutan. Kemudian prevalensi PPOK sendiri di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Data yang terakhir tahun 2023 dikatakan kurang lebih 5,6%, cukup banyak untuk kasus ini. Nah, prevalensi ini semakin meningkat karena apa? Karena satu, pemakaian kendaraan yang semakin tinggi memakai bahan bakar fosil. Ya, kita lihat di mana-mana macet. Artinya jumlah kendaraan semakin banyak. Ya, semakin meningkat ya. Iya, polusi outdoor semakin tinggi. Yang kedua, kepadatan penduduk yang meningkat. Pasti pemakaian biomas di dalam rumah, ya, polutan indoor semakin tinggi. Kita tahu masyarakat kita masih banyak yang memakai masak dengan arang, tungku, iya, dengan bahkan dengan gas LPG juga jadi, karena itu kan merupakan salah satu biomas ya. Nah, kalau di negara maju banyak yang pakai kompor listrik ya, jadi itu juga. Nah, kemudian ini yang menjadi masalah yang dari dulu yang memang sulit dihindari, yaitu insiden merokoknya tinggi sekali. Dari penelitian itu perokok pada usia 15 sampai 24 tahun itu cukup tinggi, sekitar 23%. Bahkan kalau untuk usia yang 25 sampai 60 sampai 40%. Jadi bisa dikatakan hampir 50% ya populasi laki-laki di Indonesia itu perokok. Nah, sekarang kalau bicara perokok, siapa sih perokok itu? Orang yang minimal dia pernah
merokok kurang lebih 100 batang. Itu dikatakan perokok. Oke. Nah, kita tahu bahwa perokok itu bisa perokok aktif, perokok pasif, dan sekarang itu perokok elektrik. Nah, itu. Karena banyak yang tidak menyadari itu rokok elektrik itu bukan rokok. Alibinya sih seperti itu, dokter. Iya. Jadi perokok pasif pun juga mempunyai risiko yang hampir sama dengan perokok. Kemudian insiden meningkat juga karena ya itu. Sekarang harapan hidup manusia di Indonesia itu dari 60 tahun menjadi 73,7 di tahun 2030. Jadi artinya apa? Jumlah lansia nanti akan semakin meningkat. Dan kasus PPOK ini memang biasanya muncul atau diketahui setelah usia di atas 40. Jadi jarang yang sadar, oh kalau PPOK ini munculnya di awal itu jarang. Karena biasanya sulit dibedakan dengan penyakit obstruksi paru yang lainnya. Jadi seperti asma, seperti itu ya. Yang ingin saya sampaikan lagi, insiden PPOK ini juga meningkatkan biaya perawatan di rumah sakit. Kenapa? Karena kalau sudah pasien PPOK sudah grade 2, grade 3 biasanya sudah sulit untuk lepas dari pemakaian obat, baik rawat jalan maupun rawat inap. Seperti diketahui di rumah sakit kami, kebetulan saya berdinas di Rumah Sakit Paru Jember dan Rumah Sakit Kaliwates. Di rawat jalan itu di atas 50% rata-rata pasien itu COPD. Oh. Artinya apa? Kasus ini cukup tinggi. Ya, dan itu cukup banyak memakan biaya perawatan. Ya, sekarang kalau asuransi bisa asuransi dari pemerintah atau non pemerintah, ya. Yang kemudian belum biaya perawatan kalau pasien ini hospitalized atau masuk rumah sakit. Itu jauh juga cukup tinggi. Bahkan dikatakan hampir 50% memakan total biaya perawatan untuk pasien PPOK. Karena ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap, ya. Semakin grade-nya tinggi, semakin artinya semakin parah tingkat PPOK-nya, maka biasa pasien ini semakin sering untuk masuk rumah sakit. Nah, mungkin sementara itu dulu dari saya. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Ini yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini sudah cukup jelas ya sebenarnya. Jadi beberapa kebiasaan yang jadi satu catatan penting yang semestinya ini tidak lagi dilakukan oleh kebanyakan orang. Mungkin kita nggak akan bisa menghindari para bunda-bunda yang memasak menggunakan LPG. Kita nggak akan bisa menghindari masyarakat kita yang masih tinggal di desa menggunakan tungku seperti itu. Kita hanya bisa meminimalisir dengan mengupayakan menggantikan tungku itu ke cara lain dalam memasak seperti itu. Tapi permasalahannya di sini bukan hanya itu, seperti yang tadi dokter singgung, kebiasaan merokok. Ini ini padahal sekarang ini anak, saya nggak tahu apa yang jadi alasan kenapa anak-anak muda sekarang ini lebih lebih menikmati dengan gaya hidup perokok seperti itu, yang notabene justru ke depan ini justru akan berdampak sangat buruk bagi kesehatannya, atau mungkin beberapa alasan kurang keren mungkin kalau nggak ngerokok atau bagaimana seperti itu gitu, dokter. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu dokter, kita bahas lebih lanjut ini kaitannya dari kebiasaan ini, karena kan memang yang paling sering mengalami PPOK ini kan laki-laki nggih dokter nggih, karena kebiasaan dari merokok itu tadi. Sebenarnya kebiasaan ini sulit untuk dihilangkan, ini kenapa sih dokter? Oh iya, mungkin saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya penyebab PPOK ini tidak selalu dari merokok ya. Memang orang perokok mempunyai risiko untuk PPOK lebih besar, dikatakan 30-40% dia rentan terhadap menjadi PPOK. Tapi jangan salah, pasien orang perokok ini juga berisiko lebih tinggi juga terhadap lung cancer, kanker paru, atau kanker yang lain, atau penyakit kardiovaskuler lain. Jadi sebenarnya bahayanya tidak hanya di PPOK saja, tidak hanya di paru saja untuk perokok, ya. Tapi pasien PPOK memang dikatakan mayoritas perokok, bisa dikatakan 60-70% adalah perokok atau mantan, istilahnya gitu ya, mantan gitu. perokok. Walaupun sudah selesai? Iya. Kenapa? Karena saya sedikit bersinggung dengan asap rokok ya. Asap rokok itu banyak mengandung racun
saluran pernapasan trake, jadi kerongkongan kalau orang bilang ya, terus turun ke bawah. Kemudian ada bronkus bercabang gitu kayak dahan pohon. Jadi dari satu menjadi dua, kanan kiri kan, kita punya paru kanan kiri. Kemudian setelah bronkus itu nanti bercabang lagi, ada yang 3, ada yang 2, yang sebelah kanan sebelah kiri. Nanti setelah itu bercabang lagi, persis kayak dahan pohon. Nah, terakhir setelah bronchiolus terminalis respiratorik itu ada yang namanya alveoli. Alveoli itu ibaratnya kantong. Kantong kalau ibaratnya dahan pohon itu daunnya lah. Daun itu kan juga ada klorofil tuh, kayak fungsinya kurang lebih sama ya, seperti paru-paru dia menyerap, dia menangkap karbon dioksida, kemudian dia melepas oksigen, hampir sama dengan alveoli. Pada tubuh manusia, kantong alveoli itu seperti kantong-kantong kecil yang sekitarnya itu banyak pembuluh darah. Itu yang saya sampaikan tadi, fungsi dari organ paru dan saluran napas adalah respirasi, mengambil oksigen udara yang ada mengandung oksigen, ada yang kadang campur karbon dioksida, kemudian ditukar, kan banyak, dianggap banyak dari luar, ditukar di karbon respirasi, ventilasi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian dari kapiler-kapiler sekitarnya. Nah, itu yang ngangkut CO2 sisa dari pembakaran tubuh yang lewat dari pembuluh darah itu, dia dari seluruh tubuh nanti dialirin ke dekat alveoli paru, kapiler itu, pembuluh darah kecil itu nanti yang akhirnya bertukar antara CO2 dan oksigen. Yang audio dialirkan ke jantung, disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsinya luar biasa. Nah, ketika merokok, inflamasi itu mulai dari trake, bronkus sampai bisa merubah inflamasi kronis atau bahkan kerusakan sel-sel goblet lah istilahnya, mukosa di saluran pernapasan, bahkan merusak dari alveoli tadi. Alveoli itu kan kalau dia berisi udara dia ngembang kayak kantung, kayak balon kecil gitu ya. Kemudian kalau kalau kita nafas itu kan tarik nafas, keluarkan. Kalau ketika mengeluarkan dia kempes. Nah, kalau udah rusak, ketika kempes dia nggak bisa elastis lagi, ngembang kempisnya. Nah, itu yang menyebabkan sesak napas. Kenapa? Karena volume udaranya tidak bisa maksimal yang ditarik dan dikeluarkan, dan itu yang salah satu penyebab utama kerusakan inflamasi kronis yang kadang tidak berhenti walaupun pasien orang itu sudah stop rokok. Jadi kelainan patologisnya dari sel-sel saluran pernapasan, sel mukosa, dan di surfaktan di alveoli itu semuanya berjalan terus ya, walaupun dia berhenti merokok. Jadi bisa dikatakan bahwa bronkitis PPOK ini tidak bisa dikatakan sembuh 100%. Dia istilahnya irreversible, tidak bisa sembuh. Bahkan risiko progresif itu semakin berat karena inflamasi yang terus berjalan walaupun dia paparan rokoknya, paparan polusinya sudah berhenti karena sudah ada perubahan struktur. Tetapi yang bisa diharapkan adalah terapi atau usaha-usaha untuk mencegah supaya tidak semakin berat. Nah, itu yang penting juga. Nah, jadi kita sarankan untuk pasien-pasien yang sudah berhenti merokok dan sudah, maaf ya, terlanjur sudah PPOK, tapi mungkin masih awal ya, kita jaga aktivitasnya, kemudian gaya hidupnya, kemudian pengobatan dibantu dengan farmakologis, obat-obat farmakologis, atau dengan perbaikan nutrisi supaya tidak semakin tambah parah. Sekarang tadi yang disampaikan Mbak Aprilia tadi apa ya? Kenapa kok suka rokok ya? Iya, kenapa kok susah banget untuk berhenti rokok ini loh, para bapak-bapak ini loh, heran saya. Saya itu jawabnya bingung. Tapi diduga ya, kalau tanya ke bapak-bapak, mereka akan nyampaikan habis rokok enak soalnya gitu ya, relax ya. Relax katanya seperti itu. Salah satu efeknya itu karena ada istilah, saya mohon maaf di sini tidak terlalu bahas rokoknya ya, racun dalam rokok, tapi saya ingin menyatakan bahwa ada istilah dopaminergic effect. Dopamin itu hormon bahagia. Salah satu hormon bahagia yang dikaruniai Tuhan ke kita itu ada hormon serotonin, ada dopamin. Kemudian ada dua lagi saya endorfin, oksitosin, itu hormon bahagia. Artinya kalau hormon itu keluar, orang itu merasa rileks, merasa tenang gitu ya. Nah, dopaminergic effect ini yang
diduga membuat si perokok ini sulit berhenti. Jadi kecanduan gitu Iya, ya, Dok. lebih enak ngerokok daripada makan kan. Oh iya, betul. Jadi akhirnya pada tidak nafsu makan. Betul. Bahkan Bahkan setelah rokok rileks. bahkan ketika kita mencoba untuk beralih seperti itu, Iya. saya coba kenapa sih nggak dialihkan dengan nyemil aja, begitu? Kan itu akan lebih membantu seperti Iya. itu ya, untuk menghindari dari kebiasaan ini seperti itu. Berbagai macam alasan itu pada akhirnya tetap disanggah dokter. Jadi dengan alasan bahwa nanti kalau nyemil itu gemuk dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dari sifat kecanduannya ini ya dokter ya, yang susah untuk Justru melepaskan kayak- diri. iya, itu. Oke. Jadi bahkan maaf ya, mungkin ada beberapa perokok itu kalau nggak ngerokok nggak bisa kerja, nggak bisa iya. mikir. Nah, sebenarnya itu mungkin persepsi ya. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, dopaminergic effect itu hanya sebenarnya sesaat, bisa dicegah ketika memang benar-benar berhenti. Withdrawal-nya ya, gejala ibaratnya kayak mungkin kalau narkoba itu sakau ya. Sakau, Nah, oke. itu sebenarnya bisa diatasi sekitar 1-2 minggu lah. Kalau itu bisa dilewati biasanya sudah bisa. Nah, dopaminergic effect ini ketika orang ingin berhenti merokok, susah banget kok, pingin gitu ya. Bisa dialihkan dengan kegiatan yang sifatnya refreshing, misalkan olahraga bersepeda, jalan kaki, jogging, atau olahraga dengan alam. Artinya dia bisa mendapatkan hormon bahagia yang lain. Yep. Nah, kan saya sampaikan tadi dopamin, Iya. serotonin, endorfin, oksitosin. Kalau nggak salah insya Allah 4 itu, atau ada satu lagi saya kebetulan agak lupa. Tapi serotonin sama endorfin itu bisa kita dapatkan ketika setelah kita olahraga. Kenapa orang habis olahraga itu nggak ada yang sedih? Oh ya. Ya kan? Iya, betul, betul. Moodnya ya, selalu bagus gitu iya, ya, Dok. karena hormon endorfin, serotonin itu bisa keluar. Nah, itu membuat orang bahagia. Kan kita nggak ya mungkin jarang sekali lihat kalau habis senam pagi, habis lari-lari pagi, habis olahraga pagi cemberut kan nggak Iya. sih, apalagi Iya. kalau udah sama teman-teman ya. Betul, Nah, betul. Nah, itu dialihkan supaya dia dapat hormon bahagia dari kegiatan lain, tidak merokok. Nah, itu kalau itu 2 minggu lah, bisa rata-rata 2 minggu ya, insya Allah bisa untuk berhenti merokok. Terus kalau untuk lifestyle itu kan memang karena media sosial juga pengaruh ya, istilahnya. Apalagi yang ini terutama yang perokok elektrik gitu. Keren kali ya. Keren katanya. Ya seperti keren itu. sekarang, tapi hati-hati, resiko PPOK 5-10 tahun lagi. Nah, ini yang sering disampaikan oleh para perokok vape ya, saya menyebutnya seperti itu. Ini yang selalu disampaikan itu juga bahwa ini kandungan nikotinnya sedikit kok. Kemudian nggak ngeluarin asap yang mengganggu kok, gini. Toh nanti yang keluar itu asapnya dari aroma buah-buahan seperti itu, dan itu tidak mengganggu. Monggo dokter bisa dijelaskan lebih rinci agar masyarakat kita teredukasi bahwa sebenarnya mau rokok elektrik maupun rokok konvensional itu tetap membawa dampak negatif seperti itu. Monggo Iya, silakan. jadi rokok itu ada yang kretek ya, ada yang pakai cerutu itu ya, ada yang sekarang itu elektrik. Semua mempunyai risiko tinggi terhadap COPD. Kenapa? Karena inflamasi kronik. Memang mungkin dia tidak mengeluarkan kalau yang elektrik itu tidak mengeluarkan asap lah kayak itu, yang dianggap asapnya itu yang Yap. zat yang dia hirup itu pasti ada zat beracun, dan beberapa penelitian mengatakan vape itu juga mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya Oke. PPOK. Sabar dulu dokter, kita sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mbak April. Iya. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dokter. Iya. Ya, selamat pagi yang Pak. sehat. Iya, baik. Saya Abdullah. Baik, silakan Pak Ahmad Abdullah, pertanyaannya. Begini Ibu Dokter, gambar-gambar penderita penyakit berat akibat rokok menghiasi setiap bungkus rokok yang beredar di kawasan NKRI ini. Kemudian? Itu adalah implementasi peraturan pemerintah RI nomor 119 tahun 2012 Ya. tentang gambar peringatan pembatasan usia. Yang dimaksud saya itu pembatasan usia itu dari usia 30 seandainya
itu dengan usia 60 ke atas itu bagaimana cara cepatnya nikotin rokok tuh melekat di hati atau di Oh, begitu. Sejak pemakaian seperti itu ya, Pak Ahmad Abdullah ya. Oke, ya, baik. penjelasannya Ini, baik. katanya orang itu merokok itu tidak akan membawa kematian katanya. Oke, Apakah baik. itu mohon dijelaskan Iya, baik. lewat media yang tercanggih ini namanya RRI. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah, itu saja. Ini mohon maaf, salam sehat, salam tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter, mungkin bisa dijawab Iya. terlebih dahulu. Ya saya sebenarnya juga sedih ya lihat di bungkus rokok itu sudah ada peringatan, bahkan gambar pasien dengan yang trakeanya bolong Betul, lah ya. betul. Paru-parunya hitam seperti Iya, itu. kenapa masih beli gitu ya? Tapi ya udahlah itu fenomena masyarakat. Jadi gini, Pak Ahmad Abdullah, ya sebelumnya terima kasih pertanyaannya bahwa sebenarnya kalau di negara berkembang itu peraturannya kan untuk usia dewasa ya. Artinya dianggap mereka sudah cukup bijak lah kalau mau merokok. Nah, sekarang fenomenanya di Indonesia itu survei yang terbaru itu umur 15 itu sudah banyak. Jadi mungkin bahkan kalau saya tanya pasien-pasien kadang masih SMP itu sekitar umur 13 ya, 12-13 itu sudah merokok ya karena ikut-ikutan teman. Nah, dampak dari rokok sendiri itu hubungan antara dosis dan lamanya, jadi batang sama lamanya merokok. Ya, jadi bukan berarti kalau dia cuma merokok sebulan jadi lebih aman daripada yang 1 tahun. Tergantung jumlahnya batang. Ada yang namanya indeks Brixman. Indeks Brixman itu menyatakan antara jumlah batang rokok yang dihirup per hari dikalikan lamanya orang itu merokok per tahun. Artinya kalau misalkan nih dalam 1 hari dia 1 batang, kalikan atau rata-rata 1 batang, kemudian kalian berapa lama dia dalam 1 tahun itu. Nah, indeks Brigman yang ringan kurang dari 200 batang. Kemudian kalau sedang 200 sampai 600, kemudian kalau dianggap berat itu kalau lebih dari 600. Artinya semakin banyak batang dia hisap dan lamanya dia menghisap ya, itu menunjukkan semakin besar risiko. Saya memang ini COPD ya, tapi saya ingin sekali sedikit menyinggung bahwa rokok tidak hanya untuk berisiko terhadap COPD, cancer, bisa lung cancer. Itu tadi komplikasinya itu ya. Karena itu bisa dibawa ikut aliran udara. Jadi kan saya sampaikan aliran darah, maaf. Saya sampaikan tadi memang lewatnya saluran pernapasan ke paru, tapi zat itu kan bisa ikut pembuluh darah yang saya katakan kapiler di dekat alveol itu tadi. Nah, itu. Kemudian bisa kardiovaskuler, ya merusak endotel, jadi merusak lapisan sel dalam dari pembuluh darah namanya endotel. Terjadi plak-plak di situ, resiko stroke lah. Nanti mungkin teman sejawab jantung atau neuro yang mungkin lebih menjelaskan. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa jangan melihat rokok itu ke paru-paru saja, tapi zat racunnya salah satunya nikotin itu bisa disebar ke tubuh, pembuluh darah. Itu jadi ya. Jadi apakah nanti umur sekian ya tidak bisa seperti itu. Jadi berapa dosis dan berapa lama dia memakai. Baik, terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya bahwa dampak dari pemakaian rokok dan beberapa asap-asap yang notabene selalu berseliweran ketika kita beraktivitas seperti itu, baik itu asap kendaraan, kemudian juga asap kegiatan dari produksi atau mungkin masak-memasak seperti itu. Nah, sebenarnya ini semua dokter ini bisa dicegah nggak sih dokter? Sangat bisa. Jadi saya katakan sangat bisa, Mbak April. Makanya kenapa kita kampanye ya. Saya kebetulan ya alhamdulillah ya Rumah Sakit Paru bersama teman-teman dokter paru di Jember dan ID kemarin itu kita berkesempatan melakukan gerakan namanya COPD Run, COPD Walk. Ya, Fun Run and Walk dalam rangka COPD. Artinya kita ingin mengajak masyarakat, ayo loh, satu aware bahwa PPOK ini penyebab kematian nomor 3
setelah kardiovaskular dan cancer. Mhm. Artinya apa? Bahaya laten lah istilahnya ya. Iya, iya. Nggak kelihatan tapi potensial untuk mematikan. Yang kedua kan biaya layanan kesehatan cukup tinggi karena PPOK itu ya. Nah, bisa dicegah. Kenapa? Satu, kalau kita lihat faktor resiko kenapa orang menjadi PPOK adalah satu, paparan asap rokok. Artinya dicegah ya jangan merokok. Jangan merokok. Kalau sudah terlanjur, Ya stop segera. Supaya apa? Supaya kalau sudah terjadi COPD atau PPOK tidak bertambah berat. Kan saya tadi sampaikan bisa dicegah, atau kalau sudah PPOK bisa dihambat progresivitas gejalanya. Artinya dia misalkan cuma stadium 1, kan ada 4 stadium. Iya. Stadium 1 ya udah stuck di stadium 1 aja, jangan nambah jadi stadium 2. Nah, seperti itu. Kemudian faktor risiko lain yang itu adalah polusi. Ya, polusi itu indoor, outdoor. Indoor itu ya tadi apa, di lingkungan rumah atau mungkin lingkungan kerja yang pabrik ya. Kalau bisa ventilasinya yang bagus, ada cerobong asap. Di dapur juga dibuat cerobong untuk penghisap asap. Itu mempengaruhi supaya hasil pembakaran dari ketika masyarakat memasak, terutama ibu-ibu ini COPD yang wanita kebanyakan memang karena dari household lah istilahnya ya. Itu bukan perokok mereka dari itu, dari pembakaran biomas di dalam rumah. Polutan outdoor, jadi kalau misal kendaraan kalau bisa memakai dikurangi lah ya, tapi susah ya Mbak kalau tidak ada mass transportation. Jadi ya pemakaian yang bahan bakar minyak yang oktannya rendah ya istilahnya ya. Atau kendaraan listrik ya, tapi sekarang agak susah juga ya. Agak susah juga nih. Gerakan kendaraan listrik ya. Kemudian pembakaran hutan, batu bara seperti itu juga pengaruh. Ya, jadi kan bisa dicegah walaupun tidak bisa dihindari. Jadi artinya kalau misalkan naik kendaraan, saya sarankan pakai masker. Jadi masker itu tidak hanya untuk COVID. Walaupun tidak ada COVID, perlu dilindungi supaya partikel-partikel logam berat dari hasil pembakaran kendaraan bermotor itu tidak langsung masuk ke dalam saluran napas. Karena itu tadi butuh waktu, paparan lama, dan dosis yang banyak. Kalau kita bayangin misalnya di lampu merah nih ya, pulang kerja semuanya kan berhenti, kemudian asapnya kita hirup ya hampir tiap hari, pagi sore seperti itu, bagaimana rasanya ya. Terus juga misalkan ada yang sakit asma ketika kecil, kalau bisa di manajemen dengan baik supaya tidak sering kambuh. Karena pasien asma salah satunya ya, kalau tidak termanage baik, artinya dia sering kambuh, sering sesak, sering masuk rumah sakit. Dikatakan berisiko nanti dewasa menjadi PPOK. Yang kedua sering, yaitu pada pasien-pasien anak yang sering infeksi, keluar masuk rumah sakit, batuk, pilek apa gitu, juga berisiko karena inflamasinya sudah terjadi sejak kecil. Kemudian juga dikatakan yang faktor risiko pasien dengan pasca TB itu ada namanya sindroma obstruksi pasca tuberkulosis. Pernah dengar TBC ya Mbak? Itu penyakit infeksi yang pengobatannya cukup lama, 6 bulan, tapi bisa sembuh. Secara asalkan pengobatannya tepat, dosis tepat dan teratur. Nah, kalau pasien itu tidak patuh, biasanya kerusakan parunya itu juga cukup berat. Nah, sisa dari kerusakan paru yang bekas TB itu nggak bisa 100% kembali normal. Itu yang menyebabkan namanya sindroma obstruksi pasca TB. Gejalanya hampir sama, artinya dia nanti walaupun TB-nya sudah sembuh, dia akan sering sesak napas. Apabila di faal paru pun hampir sama, ada obstruksi saluran napas. Ya, nah, jadi itu memanage pasien TBC dengan baik juga penting, dan menemukan mengobati pasien TB sejak awal juga penting supaya kelainan paru diakibatkan kuman TB itu tidak semakin luas. Jadi biasanya dia bisa kembali walaupun tidak 100%. Kenapa? Karena semua hal ini sebenarnya bisa dicegah, ya kan ya. Hal-hal yang menjadi faktor risiko bisa kita cegah. Tapi kalau misalkan sudah terjadi PPOK, maka bagaimana edukasi kita dan manajemen kepada pasien supaya tidak semakin parah, seperti itu. Dan yang terpenting ini Mbak April, harus tetap aktif ya, aktif dalam artian gaya hidup sehat, nutrisi termasuk, itu sangat berperan penting.
Karena dikatakan kalau orang dengan malnutrisi, dengan nutrisi yang kurang atau maaf ya pada anak-anak yang kurang gizi, berisiko perkembangan parunya juga tidak baik. Kalau pada orang dewasa, pada PPOK yang sudah lanjut, bahkan dampaknya bisa malnutrisi, kakeksia, bisa bahkan inflamasi yang luar biasa dan risiko kematian. Jadi saran saya, ayo masyarakat itu aware, waspada bahwa PPOK itu mengancam kita dengan kondisi sekarang ya, transportasi tinggi, polusi tinggi. Tapi kita bisa hindari, kita cegah dengan membuat aktivitas fisik atau biasakan hidup sehat. Ibaratnya kemarin itu kita membuat gerakan bergeraklah 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Jadi gini Mbak April, sederhananya. Kalau Anda bisa berjalan 30 menit tanpa henti sehari, lakukan. Kalau itu sudah bisa, lakukan dengan jalan lebih cepat. Atau lakukan lagi dengan jogging, lari-lari kecil. Kalau bisa lagi, mungkin dengan lari ya. Kalau nggak bisa, ya bersepeda. Tapi bergeraklah 30 menit setiap hari. Kenapa? Karena itu sangat membantu sistem respirasi dan kardiovaskuler kita. Kalau kita aktif, bergerak, maka fungsi paru tadi yang tema tadi awal, kenalilah fungsi parumu, itu akan menjadi baik. Karena ada beberapa penelitian, salah satunya yang kemarin dari India itu penelitian bahwa ada satu kelompok orang yang nggak aktif bergerak, kemudian dia dikasih terapi 3 kali dalam seminggu selama 3 minggu. Treadmill lari di treadmill 5 menit, 10 menit sampai 25 menit, itu ternyata fungsi parunya meningkat. Pre-post, jadi artinya sebelum diberi latihan, dengan diberi latihan setelah 3 minggu, itu fungsi parunya meningkat secara spirometri ya. Artinya apa? Kalau masyarakat itu diajak kita bergerak aktif ya, terserah yang dia sukai kan. Mungkin ada orang nggak suka jalan, ya bersepeda. Nggak suka bersepeda ya berenang. Nggak sudah apa ya boleh yoga, pilates boleh ya. Nah itu maka memperbaiki fungsi paru, kardiovaskuler, sehingga sistem respirasi, ventilasi, perfusi tubuh kita akan menjadi baik, imunitas akan menjadi baik. Kemudian otot-otot kalau aktif bergerak kan jadi kuat, tulang kuat, tidak mudah istilah sarkopenia nanti kalau di usia lansia lah ya. Jadi pengecilan massa otot karena memang setelah di usia sekitar 40-an lah, 40-45 memang massa otot menjadi kecil, makanya harus dilatih. Nggak harus nge-gym yang berat-berat sih. Yang sederhana aja yang masyarakat mampu ya. Karena terus itu sangat membantu supaya kita tidak mudah terserang penyakit saluran pernapasan, tidak imunitasnya baik ya. Jadi kalau ada partikel misalkan polusi udara, kita nggak mudah ispa lah istilahnya ya, nggak mudah lama. Inflamasi yang sering berlangsung, infeksi yang sering itu kan juga risiko menjadi PPOK. Jadi saya ingin mengajak masyarakat di sini, mari kita aktif bergerak 30 menit sehari atau 150 menit seminggu. Mungkin ada sebagian orang yang tadi saya kutip dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter sebelumnya bahwa coba untuk mengkonsumsi atau mungkin pola makan dan lain sebagainya dari pola hidup itu lebih sehat. Nah, konsumsi beberapa makanan yang disarankan. Misalnya buah nih dokter, apakah seberpengaruh itu buah dari manfaat yang setelah dikonsumsi oleh kita, serat-serat maupun beberapa zat yang ada dalam buah tersebut, apakah nanti berdampak sangat mungkin sangat drastis mungkin bagi kesehatan tubuh, khususnya bagi si penderita PPOK. Jadi mungkin dua hal yang ingin saya sampaikan. Secara umum buah itu kan banyak mengandung vitamin. Jadi kita harus pintar-pintarnya memilih buah. Untuk masyarakat secara umum ya, bukan penderita PPOK, buah yang disarankan yang banyak mengandung antioksidan ya, vitamin A, vitamin E, vitamin C itu ya.
Tapi selain vitamin juga buah yang tubuh kita juga membutuhkan mineral, ya. Kemudian membutuhkan elektrolit, kalium. Nah, itu salah satunya pada pisang atau buah-buah yang berwarna segar. Itu penting untuk metabolisme tubuh kita. Nah, secara umum serat itu tidak hanya pada buah, tapi sayur-sayur juga. Kalau bisa, makanya kembali sekarang itu ada trennya nama back to real food. Bahasanya anak sekarang ya. Kembali ke makanan asli istilahnya, tanpa olahan. Jadi kayak salad. Ya, kalau kita punya itu gado-gado itu salad, cuman bumbu kacangnya itu yang lemaknya tinggi. Kita kurangilah dengan nggak usah pakai santan atau bagaimana lah. Itu kan real food ya. Terus buah-buah potong, nggak usah diolah ya. Buah-buah itu kan terus kemudian masak ya dengan minimal proses. Jadi disarankan makanan yang memang segar tanpa banyak proses, apalagi digoreng ataupun yang seperti dibuat kayak sosis atau apa yang sering dijual di depan-depan sekolah. Itu saya sebenarnya kasihan sekali anak-anak itu kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang hyper proses ya. Jadi itu kan kandungan lemaknya, natriumnya sangat tinggi. Bahaya juga untuk metabolisme sama ginjal mereka ya. Nah, untuk pasien PPOK sendiri yang harus banyak digunakan itu adalah, yang banyak dikonsumsi itu adalah, kalau orang normal itu kan karbohidratnya yang banyak, 40-50% lah. Yang lainnya bisa protein, bisa vitamin. Kalau ini kalau pada PPOK istilahnya tinggi protein, cukup karbohidrat. Ya, lemak juga cukup. Ya, cukup. Artinya apa? Protein yang tinggi, karena pada pasien PPOK itu ada istilahnya hiperventilasi, yaitu napasnya terlalu cepat. Karena dia kompensasi tubuhnya supaya dapat oksigen. Nah, itu metabolis kayak kita kayak terengah-engah habis lari. Itu membutuhkan bahan bakar yang cukup tinggi, dan otot-otot nafasnya juga perlu energi, terutama dari protein. Seperti itu. Jadi protein tinggi, vitamin, buah, harus cukup air. Dan saya sarankan walaupun PPOK tetap harus ada latihan fisioterapi, berjalan, tidak apa-apa, tidak harus yang berat-berat. Baik, terima kasih dokter. Mungkin sekalian closing statement dokter, silakan. Bagi masyarakat Jember yang saya cintai, kebetulan saya juga lahir dan besar di Jember. Mari kita sadar dan lebih waspada terhadap PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Penyebab PPOK tidak hanya merokok, tapi karena polusi, penyakit paru yang tidak teratasi dengan baik, asma yang tidak terkontrol, kemudian paling penting adalah ini bisa dicegah. Jadi masyarakat yang kita lebih waspada terhadap lingkungan kita buat lingkungan udara di sekitar kita bersih. Mari kita gerakan aktivitas 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu, menanam pohon minimal 1 pohon besar di sekitar kita supaya udara kita bersih. Karena investasi terbesar salah satunya adalah kesehatan. Dengan sehat, bugar, kita bisa banyak melakukan ibadah, banyak melakukan produktivitas, kumpul keluarga dan orang-orang yang tercinta, dan masih banyak yang harus kita lakukan. Yang penting kita cegah PPOK dan kita atasi PPOK semampu kita. Salam sehat.